Kacau, masjid ini di hari Jumat bukan melaksanakan ibadah sholat Jumat, tapi malah diganti ke sholat zuhur. Katanya ini khotib dan imamnya nggak ada. Ingat ya video-video ini? Tanda-tanda akhir zaman. Sholat Jumat nggak ada khotib sama imamnya. Kan dipakein nggak apa lu? Sebetulnya bukan karena nggak ada khotibnya ya, karena duitnya. Astagfirullahaladzim, akhir zaman. Apa tahu ya Pak ya, videonya viral tahu ya? Tahu, sesudah itu tahu, cuma saya kan nggak tahu tuh kan kalau di video ini. Yuk, saatnya kita klarifikasi ya. Sekarang gue berada di Masjid Toha ini, udah bareng sama Pak Wawan, selaku Pak RW ya. RW 06 di Kelurahan Jati Makmur. Oh, Masya Allah. Ini kronologi seperti apa sih sebenarnya? Apakah memang ternyata di bener nggak ada DKM-nya, nggak ada pengurusnya, sehingga jadinya terbengkalai, nggak ada imamnya, nggak ada khotibnya? Maksud saya gini, kalau memang ternyata bener adanya seperti itu, insya Allah kami carikan. Nah, gimana coba bisa ceritain nih Pak? Kalau untuk DKM sih ada semua struktur ya, keorganisasian itu berjalan. Cuma memang kemarin pas kejadian ada Jumat yang lalu itu semuanya sedang berhalangan. Ustadz Haji Niin selaku sekretaris menugaskan Ustadz Saiman. Kejadian dia memberitahukan pukul 10.45. Ustadz Saiman membalasnya Ustadz Haji Niin itu nggak bisa karena sedang ada rapat dan rumah beliau juga jauh. Dan badal pun yang pada setiap hari Jumat ada di masjid ini, Ustadz penggantinya itu lagi awal anak sekolah ke daerah Jogja. Dia kan guru juga tadi itu. Ustadz Ishak namanya. Dan ketua DKM sendiri pun sedang bertugas di luar juga. Intinya sih miskomunikasi aja. Jadi gini, Pak RW, mundur dikit ya. Ya. Saya mau tahu nih, di DKM ini gimana sistem kepengurusannya, organisasi seperti apa? Biasanya kan ada khotib berikut imam. Selain imam menjadi khotib juga saat Jumatan. Jadi artinya ada khotib tetap. Ada. Lalu khotib yang biasanya ngundang dari luar ada juga. Ada. Itu DKM-nya di situ ada imam satu, terus ada khotib pengganti. Ada. Muadzin? Ada. Beda lagi. Beda lagi. Yang iqomah beda lagi. Iqomah sama muadzin. Total berapa organisasi di DKM di sini? Kalau untuk Jumat total sih 4. Tinggalnya di sini. Iya betul. Di belakang tuh ya. Iya. Daya tampung masjid ini berapa? Kurang lebih 100. Artinya Jumatan biasanya rutin terjadi di sini. Rutin. Loh, kemarin inget gak? Ya. Viral yang anak muda bilang katanya tanda-tanda akhir zaman nih. Iya. Sama satu lagi, Pak. Ada satu bapak-bapak tua ya mengatakan bahwa ini mah bukan nggak ada khotibnya, tapi nggak ada duitnya. Itu kita klarifikasi ya. Iya, siap. Oke. Orang itu siapa? Anak muda dulu ya? Anak muda itu setelah menikah sudah tidak tinggal di RT 3 lagi. Kondisi rekam itu di mana? Lokasinya di RT 3 di rumah orang tuanya. Emang di sini ada orang tua. Tahu, kenal? Tahu, kenal. Yang kemarin disorot itu adalah ganti baju? Adiknya. Oh, dia lagi main ke sini? Iya. Kan nggak mungkin orang bilang kalau tidak sesuai dengan fakta. Memang ada juga ya penyebar hoax. Dan kok bisa dia ngomong gitu? Iya. Karena dia nggak tinggal di sini. Dan itu baru pertama kali kejadian? Baru pertama kali. Pernah kali sebelum-sebelumnya? Enggak pernah. Berarti rapi sebelumnya? Rapi. Dan yang terjadi seperti itu juga nggak cuma di Masjid At-Toha, ada juga tanpa nyebut masjidnya lah ya? Iya, ada. Tapi kok nggak rame? Ya, itulah. Saya hadir di sini betul-betul, insya Allah saya akan kasih solusi kalau memang ternyata di sini tidak aktif DKM-nya atau mohon maaf ya manajemennya berantakan misalnya atau khotibnya tunjuk-tunjukan. Jadi artinya kalau DKM itu kan harus rapi ya Pak ya. Betul. Jangan sampai hal-hal yang memang sifatnya wajib jadi diabaikan begitu aja. Terkhusus sholat Jumat. Wajib kan? Betul. Kecuali memang kita lagi safar apa segala macam, mungkin bisa digantikan ke sholat zuhur. Nah itu sih sebenarnya teman-teman ya. Artinya ini pesan juga buat yang memvideokan juga nggak asal. Dalam arti cek dulu datanya secara faktual apa enggak. Jangan tiba-tiba main sorot-sorot aja. Akhirnya malah jadinya ramai gitu. Iya betul. Nah yang kedua tadi bapak-bapak tua itu kok bisa-bisanya ngomong seperti itu? Apa memang benar bahwa nggak ada duit yang disiapkan untuk membayar, mohon maaf ya misalnya khotib dan lain sebagainya dalam artian mungkin transport. Itu sah ya menurut saya. Iya. Tapi artinya bagaimana? Boleh tahu nggak? Maaf untuk infak dan lain sebagainya. Keuangan di sini? Iya, berjalan rapi. Boleh tahu dalam artian laporan keuangan itu sebutkannya di mana? Laporan keuangan disebutkan itu di setiap hari Jumat, disebutkan langsung. Nah, untuk yang bapak-bapak itu dia hoax. Dia tapi jamaah di sini. Betul, beliau jamaah di sini. Warga Bapak. Warga saya juga. Kenapa? Kok bisa-bisanya ngomong seperti itu? Ya, alhamdulillah sih saya sempat klarifikasi beliau. Kemarin sempat ketemu juga dan beliau itu nggak tahu kalau divideokan. Dia hanya spontanitas, dia kira itu candaan biasa. Jadi bercanda. Ya, dia nggak tahu, dia nggak sadar. Kan kelihatan kalau ada anak muda itu. Kita pegang handphone begini aja kita nggak tahu Pak, kita lagi divideokan atau enggak gitu kan. Setahu saya dia warga yang baik Pak. Kalau selain bercanda ya apalagi kan. Sedangkan di sini pengurusan ya berjalan sesuai dengan fungsinya masing-masing kan begitu. Tapi memang ketika ada khotib yang bertugas kan ya ini terlepas dari nominalnya berapa itu kan iya betul ada. Nah masalahnya kalau memang misalnya beneran kali duitnya, insya Allah kami kasih solusi gitu ya kita cari mungkin muksininnya, penyumbang tetap atau donatur tetap kan insya Allah kita bisa support gitu. Tapi ternyata ada ya. Ada dan saya melihat sendiri karena saya setiap sholat Jumat di sini itu saya pasti pulang paling terakhir. Karena yang ngasih uangnya ke khotib. Oh jadi ini tingkat 2 di atas biasanya dipakai buat apa nih? Kalau Jumatan kita tetap dua lantai kita pakai full laki-laki sama di luar di
di jalan. Yuk, kita ketemu bapak-bapak yang bilang video itu katanya nggak ada duitnya nih. Nah, langsung kita samperin di rumahnya Pak Yatno. Ini nggak ucapan beliau. Assalamualaikum. Salam. Masya Allah, gimana Pak Desep? Alhamdulillah. Wah ini nih, yang kemarin kan sempat ramai juga ya. Kacau ya, masjid ini udah nggak ada ini ya. Masalahnya sebetulnya bukan karena nggak ada khotibnya ya. Iya, Ya. nggak ada. Karena duitnya. Astagfirullahaladzim, akhir zaman. Pak De Suyatno betul ya. Tempat tahu ya Pak ya, videonya viral tahu ya? Tahu, sesudah itu tahu. Cuman saya kan nggak tahu tuh kan kalau di video ini tuh kalau saya pulang dari masjid biasa Nah, aja. makanya kita mau klarifikasi nih, kebetulan ada Pak RW juga ya. Intinya gini, rame, viral, ada anak muda lah ya, konten bikinnya tanda-tanda akhir zaman nih. Katanya gagal Jumatan, karena diganti sama sholat zuhur. Yang katanya nggak ada imamnya, nggak ada khotibnya, nggak ada pengurusnya. Nah ternyata di-shoot ke Pak De. Gimana posisinya di sana ya? Di gang itu. Jadi kita satu-satu kita klarifikasi ya Pak De ya. Betul, pengambilan video itu pas Pak De juga mau pulang dari masjid. Iya. Harusnya Jumatan. Iya, harusnya. Tapi Pak De di situ hari Jumat di masjid itu pelaksananya ibadah sholat Jumat apa Sholat zuhur kan. Boleh ceritain nggak? Yang jelasnya memang khotib sama imam nggak ada, itu aja. Habis itu pulang. Sesudah sholat zuhur pulang. Nah, itu di gang itu. Saya juga kan nggak tahu. Saya cuma bercanda. Duit kali nggak ada. Ya, Siapa namanya yang ngambil video siapa sih? Irfan. Terus kan begitu Irfan ngambil, harusnya kan begitu ngarah ke Pak De kan ngomong kan. kan kita iseng aja nggak ada duit gitu. Maksudnya secara nggak langsung refleks. Mungkin gara-gara nggak bisa bayar khotib kali. Saya kan bercanda. Permasalahannya juga administratif masjid kan beliau juga tahu nih. Pak RW tahu setiap Jumat kan ada pengumuman hasil Jumat. Ya makanya artinya kan di sini berarti ada pengurusnya di masjid, bukan seakan-akan tunjuk-tunjukkan, manajemennya berantakan, nggak tertata rapi gitu. Tapi sebelum-sebelumnya ada Jumatan di situ Pak De. Tiap Jumat juga saya di situ. Oh, berarti Irfan nih. Ya emang kebetulan hari itu satu pun yang biasa jadi khotib nggak ada yang nongol. Karena tugas di luar. Guys, udah diklarifikasi ini bukan beneran, cuma bercanda. Berarti artinya di Masjid Toha, insya Allah ada duitnya. Kira-kira mau ditambahin nggak Pak De? Yang jelas tuh saya kejeblos saja udah. Jadi kesimpulannya gini teman-teman ya, artinya dengan kejadian seperti ini, apa sih pelajaran yang bisa kita ambil adalah mungkin di sini cukup Pak De yang bisa dibilang berkata seperti itu. Betul ya Pak De, bercanda, refleks. Tapi ini himbauan ke yang lainnya juga, hati-hati dalam bersosial media. Ini kita buat semuanya deh, baik itu yang rekam, ada objek yang nggak sengaja kita rekam juga. Kita bisa lebih bijak lagi lah dalam berkata dan seterusnya. Karena khawatir, takutnya malah ini kena pelanggaran yang lain. UU ITE, pencemaran nama baik dan seterusnya. Begitu Pak De. Makasih Pak De. Semoga Allah balas kebaikan Pak De dan semoga Allah jaga Pak De. Amin, amin. Amin, amin ya Rob.